Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bu Yani. Perkenalkan nama saya Albert Joni Samosir dengan NIM 130240077 dari Fakultas Teknologi Industri, Sistem dan Proses, jurusan Teknik Kimia. Pada video kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai ringkasan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Panel Surya dan Baterai Lithium-ion sebagai Sumber Energi Alternatif pada Miniatur Mobil Sederhana. Berikut adalah daftar isi yang akan saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Lalu pada bagian bab 1 terdapat pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan energi konvensional seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam masih mendominasi. Sumber daya ini bersifat tidak terbarukan dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu bentuk implementasi energi alternatif adalah penggunaan panas surya pada miniatur mobil sederhana sebagai pengganti minyak bumi dalam menyediakan sumber energinya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk memahami prinsip kerja panas surya dalam menghasilkan energi alternatif. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang akan kami bahas dalam penelitian kami. Yang pertama adalah masalah pertama terkait bagaimana prinsip kerja panas surya dan baterai lithium-ion dalam menyediakan energi alternatif pada miniatur mobil sederhana. Masalah yang kedua terkait bagaimana rancangan miniatur mobil sederhana yang sesuai dalam memanfaatkan panas surya dan baterai lithium-ion sebagai penyedia energi alternatif. Yang ketiga terkait bagaimana efektivitas penggunaan panas surya dan baterai lithium-ion dalam menyediakan energi alternatif. Masalah keempat terkait bagaimana kelebihan dan kekurangan pemanfaatan panas surya dan baterai lithium-ion sebagai sumber energi alternatif pada miniatur mobil sederhana. Dan untuk tujuan penulisan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjabarkan bagaimana prinsip kerja panas surya dan baterai lithium-ion dalam menyediakan energi alternatif pada miniatur mobil sederhana. Tujuan kedua adalah untuk menjabarkan bagaimana efektivitas konsep panas surya dan baterai lithium-ion dalam menyediakan energi alternatif. Tujuan ketiga adalah untuk menjabarkan bagaimana rancangan miniatur mobil sederhana yang sesuai dalam memanfaatkan konsep panas surya dan baterai lithium-ion sebagai penyedia energi alternatif. Dan tujuan yang keempat adalah untuk menjabarkan bagaimana kelebihan dan kekurangan pemanfaatan konsep panas surya dan baterai lithium-ion sebagai sumber energi alternatif pada miniatur mobil sederhana. Lalu selanjutnya terdapat anggapan dasar dalam penelitian kami. Menurut Goisberger dan Huffman pada tahun 2005, sinar matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik menggunakan sel fotovoltaik. Sedangkan menurut Larmine dan Lowry pada tahun 2012, energi yang dihasilkan panas surya akan disimpan di baterai lithium-ion yang akan memasak daya saat panel tidak menghasilkan energi yang cukup. Misalnya, pada saat cuaca mendung atau ketika mobil membutuhkan daya ekstra untuk akselerasi. Selanjutnya terdapat hipotesis dalam penelitian kami, yaitu sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh panas surya di kendaraan untuk menggerakkan dinamo. Namun, energi yang dihasilkan terbatas dan memerlukan dukungan baterai lithium-ion sebagai tempat penyimpanan muatan listrik. Lalu pada bab 2 terdapat teori dasar. Pada bagian pertama dibahas mengenai energi dan sumber energi surya. Energi surya adalah energi yang berasal dari panas cahaya yang diradiasikan oleh matahari dan merupakan salah satu energi terbarukan yang memiliki potensi besar menggantikan energi konvensional untuk memperoleh listrik melalui teknologi fotovoltaik. Pada bagian kedua dibahas mengenai panas surya. Panas surya dapat didefinisikan sebagai sebuah alat yang tersusun atas sel fotovoltaik yang ditujukan untuk mengubah energi dari sinar matahari menjadi energi listrik. Tiga, terdapat konversi energi surya menjadi energi listrik. Dan berikut merupakan langkah-langkah konversinya. Yang pertama adalah penangkapan cahaya matahari, yang kedua adalah pembentukan arus listrik, yang ketiga adalah pemanfaatan arus DC untuk motor listrik. Selanjutnya dibahas mengenai baterai lithium-ion. Baterai lithium-ion adalah baterai yang di dalamnya terjadi pergerakan lithium-ion atau Li+ dari elektroda negatif ke elektroda positif. Lalu selanjutnya dibahas mengenai motor listrik DC. Motor listrik DC merupakan perangkat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Lalu pada bab 3 terdapat metode penelitian. Pada bab 3 terdapat 3 subbab, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, dan teknik pengumpulan data. Pada bagian jenis penelitian dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian research and development yang bersifat kuantitatif. Tujuan dari pendekatan kuantitatif adalah untuk menunjukkan hasil pengujian mobil secara objektif. Lalu, pada fokus penelitian dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip kerja panas surya dan baterai lithium-ion sebagai penghasil energi alternatif. Yang kedua adalah perancangan dan rangkaian mobil listrik dengan panas surya dan baterai lithium-ion sebagai sumber energi dari mobil. Dan yang ketiga adalah kemampuan mobil listrik dalam mencapai jarak tertentu dengan membawa beban yang tervariasikan. Lalu untuk teknik pengumpulan data yang kami gunakan, itu terdapat 3 teknik. Yang pertama adalah studi kepustakaan, yang kedua adalah kerja praktik, dan yang ketiga adalah eksperimen. Selanjutnya pada bab keempat terdapat analisis dan perancangan. Pada bab pertama dibahas mengenai prinsip kerja panas surya dan baterai lithium-ion. Pertama-tama, berikut adalah konversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik, yaitu panas surya mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Selanjutnya, energi listrik disalurkan ke baterai lithium-ion melalui modul TP4056. Selanjutnya, baterai terisi penuh setelah beberapa saat. Pada modul TP4056 terdapat 2 lampu. Lampu merah menandakan baterai sedang mengisi, sedangkan lampu hijau menandakan baterai sudah terisi penuh. Pada saat akal dinyalakan, baterai akan menyalurkan energi listrik ke dinamo melalui
melalui modul TP4056. Lalu poros dinamo akan berputar oleh karena adanya energi listrik yang diserapkan oleh baterai. Selanjutnya, terdapat perhitungan konversi energi cahaya matahari. Pada bagian pertama didapatkan bahwa energi listrik yang dihasilkan panel surya selama 1 jam adalah 1,01 watt-hour. Lalu pada bagian kedua didapatkan bahwa waktu yang dibutuhkan baterai sampai terisi penuh adalah 10,99 jam. Pada bagian ketiga didapatkan bahwa daya minimum yang dibutuhkan dinamo untuk bergerak adalah 1,5 watt. Lalu pada bagian keempat didapatkan bahwa jumlah energi per detik yang dikonsumsi oleh motor adalah 1,85 joule per detik. Pada bagian kelima, dilakukan perhitungan waktu tempuh mobil miniatur. Pada perhitungan ini dilibatkan gaya gesek dan juga perhitungan energi tiap meter, sehingga pada akhirnya didapatkan rumus waktu tempuh mobil miniatur yang dapat dilihat pada bagian paling bawah dari slide ini. Pada subbab selanjutnya, terdapat rancangan miniatur mobil kami, dan pada slide ini terdapat dasar pemilihan sumber energi dan bahan dasar mobil. Berdasarkan tabel AHP sumber energi, panel surya memiliki nilai yang paling tinggi, sehingga kami memilih panel surya sebagai sumber energi kami. Sedangkan pada tabel AHP bahan dasar mobil, Yellowboard memiliki nilai paling tinggi, sehingga kami memilih Yellowboard sebagai bahan dasar mobil kami. Lalu alat dan bahan yang kami gunakan dalam rancangan mobil kami adalah sebagai berikut. Alatnya adalah cutter, lem tembak, dan gunting. Bahan-bahannya adalah dinamo, panel surya, baterai lithium-ion, kotak baterai, modul TP4056, kabel kecil, katalog plastik kecil, karet, lem, roda, batang poros roda, dan yellowboard. Lalu, berikut adalah proses verifikasi kami yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah pembuatan kerangka mobil, yang kedua adalah pembuatan kerangkaian sumber energi, dan yang ketiga adalah penyatuan kerangka mobil dengan sumber energinya. Berikut adalah gambar desain miniatur mobil kami, yang terdiri dari gambar bagian depan mobil, gambar bagian belakang mobil, gambar bagian samping mobil, dan gambar bagian atas mobil. Pada sebuah selanjutnya dibahas mengenai efektivitas penggunaan panel surya dan baterai lithium-ion. Berikut merupakan tabel yang berisi data hasil percobaan berdasarkan eksperimen. Dan berikut merupakan tabel yang berisi data waktu tempuh mobil secara teoritis. Lalu berdasarkan kedua tabel sebelumnya, kami membuat tabel yang berisi data efisiensi waktu relatif. Apa itu efisiensi waktu relatif? Efisiensi waktu relatif merupakan perbandingan antara waktu tempuh eksperimen dengan waktu tempuh teoritis dikalikan dengan 100%. Dan berikut adalah tabel data efisiensi waktu relatifnya. Berdasarkan jumlah daya listrik yang dihasilkan, penggunaan panel surya dan baterai lithium-ion sebagai sumber energi dinilai efektif karena dapat menghasilkan daya listrik yang cukup untuk menggerakkan dinamo mobil. Sedangkan berdasarkan data efisiensi waktu relatif, penggunaan panel surya dan baterai lithium-ion dinilai kurang efektif karena efisiensi waktu relatifnya memiliki nilai yang sangat kecil. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penelitian kami kali ini. Kelebihannya yaitu adalah ramahnya lingkungan, berat mobil hanya 178 gram, terdapat bodi sehingga mobil lebih stabil, dan daya listrik yang dihasilkan cukup untuk menggerakkan dinamo mobil. Sedangkan kekurangannya adalah panel surya hanya dapat bekerja secara maksimal di siang hari, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengecas baterai lithium-ion, dan ukuran roda yang terlalu kecil. Lalu pada bab 5, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan kami dalam penelitian ini adalah bagi berikut. Dalam menghasilkan sumber energi, panel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik, yang kemudian disimpan dalam baterai lithium-ion dan digunakan untuk menggerakkan mobil listrik pada mobil. Rancangan miniatur mobil yang ideal memerlukan keseimbangan antara kapasitas penyimpanan energi, efisiensi sistem pengisian, serta beban kendaraan. Secara teoritis, miniatur mobil dengan sumber energi dari panel surya dan baterai lithium-ion dinilai cukup efektif karena mampu menghasilkan daya listrik sesuai kebutuhan dinamo mobil. Namun, hasil eksperimen menunjukkan bahwa efektivitas waktu relatifnya masih rendah. Kelebihan dari sistem ini adalah desain yang menarik, ringan, aman, dan terorganisasi, serta keluaran daya listrik yang memadai. Namun, terdapat kekurangan pada miniatur mobil ini, yaitu ketergantungan terhadap sumber energi, pengisian baterai yang membutuhkan waktu yang banyak, dan ukuran ban yang terlalu kecil. Lalu, saran terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut. Miniatur mobil ini masih belum sempurna karena masih banyaknya kekurangan, baik dari bentuk fisik maupun efisiensi konversi energinya. Dalam penelitian yang lebih lanjut, disarankan menggunakan panel surya yang dapat menghasilkan tegangan dan arus yang lebih tinggi, memperbaiki penyambungan rangkaian, serta menggunakan roda yang memiliki ukuran yang lebih besar. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kami ini. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan terima kasih.